Seperti apa sih budaya positif? Budaya positif ini dibangun oleh yang pertama kali adalah seorang guru dulu kita. Kita adalah seorang guru. Kita di sini harus membangun budaya positif kepada anak-anak didik kita. Ya, baik perkataan, perbuatan itu harus positif. Kalau kita sebagai guru sudah memberikan budaya positif kepada anak-anak didik kita, otomatis ya anak didik kita akan mengikuti apa yang kita tadi katakan, akan kita lakukan. Kemarin mungkin malam hari ya, kemarin tadi pagi gitu ya, saya dengar video motivasi tentang apa yang kita ucapkan baik maka orang mengajar di kelas tepat waktu. Ini sudah lagu lama yang tepat waktu, insya Allah guru-guru kita tepat waktu semua. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda, apa yang mendasari saya tepat waktu, itu kita harus berkaca pada diri kita ya. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Tanya mungkin pada diri kita, saya mah itu kan ilmunya jauh berbeda dengan yang sekarang, sangat jauh. Dengan ibu bapak mempelajari misalnya, aku lulusan UPI, Pak Agus kemarin lulusan UPI, ada lagi ilmu yang baru yang mungkin ketika di UPI sudah diajarin, tapi di dunia yang nyata sekarang di sekolah itu belum diajarkan, gitu ya, ataupun yang dari manapun, gitu ya, karena ilmu itu terus berkembang dan kita harus mengikuti perkembangan, gitu ya. Sama saya juga, ketika saya mengikuti ini guru penggerak, ternyata banyak ilmu baru. Kenapa kita tidak contoh? Kenapa kita tidak pakai? Sekiranya yang positif ya pakai. Kalau kiranya ini kurang cocok, ya kita bisa simpan. Manajer, ya. Seperti apa penghukum? Penghukum itu kalau ketika nanya kepada anak dengan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh dengan melotot, mungkin ya seperti itu, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan bahasa verbal yang sadis. Nah itu ya, itu penghukum. Kita seorang guru harus lebih baik ya, kalau bisa hindari saja ya, karena tadi ketika kita misalnya, kita kan punya atasan kelas sekolah, kita sering melakukan kesalahan sebagai guru ya, saya juga sering misalnya melakukan kesalahan. Ketika Bu Erwi misalnya nunjuk-nunjuk saya, Bu Ayu itu gimana dengan mata melotot, dengan bahasa verbal, enak tidak? Tidak. Posisikan kita juga sebagai ketika kita dimarahin sama atasan, kita kan nggak suka digituin. Ketika kepada anak pun sama. Pembuat merasa bersalah. Di sini memelas, halus, sedih, bahasa tubuh, merapat anak, ya misalnya Nadia, saya nggak tahu namanya, di sini ada namanya Nadia. Nadia misalnya ya, saya itu anak negeri tapi udah kedua. Nadia, ibu teh udah capek ngajar kalian teh, capek. Di pagi ibu teh bayangin anak-anak jam 7 ninggalin anak ibu teh nggak sarapan demi kamu, coba demi kalian di sini di kelas. Gimana so? Kalian terbayangin perasaan ibu, perasaan suami ibu, perasaan anak-anak ibu ditinggalkan demi kalian. Tapi ketika di sini kalian teh main-main, bukan dengerin ibu. Mending kalian teh tidak merasakan pengorbanan ibu. Kan seperti itu ya anak-anak. Ya kasihannya Bu Septi ya. Kan merasa bersalah gitu kan. Tadi anak tuh ya bukan ini gitu, malahan jadi ya dalam Bu Septi maafin saya, nggak akan seulang lagi. Tapi tetap diniat di dalam dirinya tuh, kasihannya Bu Septi, bisa jadi murung, bisa jadi depresi kalau dia baperan kan, atau yang overthinking bisa jadi stres. Terus teman bisa mawin atau apa, sebenarnya ini bagus-bagus saja kalau tidak terlalu lebay, tidak terlalu berlebihan. Kita kan sebagai guru memang harus jadi teman, tetapi tetap kita harus punya bahwa
yang bahasa-bahasa teman gitu ya, yang memang menurut saya guru juga harus punya bahasa-bahasa yang memang yang bagus gitu kepada anak tadi, yang positif. Memang gak apa-apa, nggak terlalu vulgar banget, nggak apa-apa sebenarnya mau dipakai, tapi pada tempatnya, pada posisi yang mana, dan pada wadah yang mana, pada waktu yang mana. Bisa saja, tetapi kita harus lihat waktu. Kan pelajaran, ngajak apa kan nggak enak ya. Nah, nah itu yang harus dipilih-pilih. Mana mungkin ketika dia ada kasus, ketika dia ada kasus, punya kasus dengan keluarganya, dia butuh curhat, bisa kita jadi teman. Tetapi ketika di kelas atau apa ya, posisikan kita sebagai guru yang seperti apa. Tadi ini yang paling bagus ya. Jadi manajer dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekati murid tapi tadi tidak lebay gitu ya. Pemantau nada datar, bahasa tubuh yang formal ya. Biasanya pemantau ini kamu nanti dihukum kamu nanti misalnya hari ini kamu berbuat salah, ibu ini suruh nulis tapi bahasanya kerjakan ya ini, besok nanti siang ibu lihatkan. Nah itu pemantau. Jadi kamu hari ini berbuat salah, ibu kasih tugas, nanti jam sebelum pulang kamu lapor ke ibu. Nah itu pemantau gitu ya. Nah yang sekali-kali mungkin dibutuhkan gitu ya, kali-kali dibutuhkan, tapi lihat kondisi. Nah guru yaitu sebagai manajer. Nah kita itu sebagai manajer. Nah manajer itu seperti apa? Yang pemimpin gitu ya, mengatur anak, melihat kondisi. Seorang manajer kan melihat kondisi, melihat hal waktu dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita garis bawahi, bahwa guru adalah sebagai manajer. Nah ini tadi yang Bu Septi sampaikan, segitiga restitusi ya. Memang untuk kurikulum Merdeka ini tidak ada hukuman ya. Hukuman penghargaan itu sudah mulai harus sedikit ditinggalkan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang mungkin tadi melihat kondisi ya anak-anak didik kita gitu ya. Dari zaman ke zaman kan sudah berbeda. Ketika anak zaman dulu ya, saya masih ingat oleh guru saya di Baledong Kapur gitu ya. Saya tidak cuman pengen nangis aja gitu, tapi nggak gimana gitu ya, ngadu orang tuanya apa seperti apa dan lain sebagainya. Tapi mungkin sampai sekarang jadi ingat ya, sampai sekarang itu terus jadi trauma juga. Cuman jadi trauma, saya nggak mau lagi belajar matematika gitu. Saya mendingan pelajaran yang lain aja, kalau nggak agama, bahasa Indonesia, itu aja pikirannya, nggak mau. Jadi kayak matematik itu udah kayak hobi gitu, kayak lihat matematik itu kayak udah deg-degan aja. Nah seperti itu. Nah itu bikin trauma. Mungkin itu juga yang ada perubahan-perubahan yang tadinya hukuman itu adalah salah satu penguat untuk anak disiplin. Nah penghargaan tadi konsekuensi yang lainnya ternyata mungkin seiring zaman kita seperti apa nih supaya anak itu disiplin, dan ternyata ada namanya restitusi ya. Restitusi ini kayak seperti ini ya, anak-anak tuh diberi ruang untuk berbicara gitu, diberi ruang untuk menyampaikan kenapa kamu berbuat salah. Harusnya ketika kamu berbuat salah, perasaan kamu seperti apa? Terus ketika kamu berbuat salah, ada yang dirugikan tidak? Seperti itu. Jadi dibawa berpikir. Mungkin kalau di sini ada guru BK udah biasa ya, seperti itu kayak Bu Nenden, Bu Ayu mungkin ya, Bu Ayu kan dari BK gitu ya, mungkin udah biasa seperti itu. Jadi dicurah rasa, dicurhat gitu ya, dibawa untuk berdiskusi
Jangan sampai gini, anak melanggar, kita langsung, kamu tuh kenapa melanggar ini? Gak ditanya dulu, anak tersebut itu melanggarnya kenapa? Ya, kan sebenarnya di dalam ini juga sebenarnya kalau dalam ini juga ada gitu ya, dari dulu juga sebenarnya ya. Nah ini kita guru itu tadi, kalau guru BK mungkin sudah biasa ya Bu Ayu ya, seperti itu. Bu Ayu belajar mungkin ya seperti itu, bagaimana konsultasi dengan siswa dengan gurunya ketika ada masalah. Tapi selama ini banyak sekali guru BK itu ditakuti gitu ya, karena mungkin polanya. Tapi saya waktu ikut pelatihan kurikulum 2013 tentang bimbingan konseling, yang paradigma tentang takutnya kepada guru BK itu harus dihilangkan, karena guru BK itu sebagai fasilitator sebenarnya. Nah kita sebagai guru juga harus bisa menjadi konseling bagi anak didik kita, yaitu dengan namanya restitusi. Nah restitusi ini apa? Yaitu awal-awal menstabilkan identitas. Ditanya dulu, misalnya Pak Agus sama Kamu kan berantem, ya, nggak tahu kenapa dipanggil sama saya. Agus misalnya, kenapa tadi berantem? Kenapa seperti ini? Oh itu rupanya moyong saya, gitu ya. Apa ya mungkin moyong besar? Oh hina saya itu, bapak kan orang Sunda. Oh yang orang Medan tahu moyong, menghina saya gitu ya. Nah saya dibilangnya ini gitu ya. Ya terus apa disampaikan? Saya kan sakit hati gitu ya, sudah digituin gitu kata Pak Agus Ben. Nah sabar Pak Agus ya. Nah setelah itu, oh iya Ibu paham, pasti Pak Agus sakit hati, pasti Agus sakit hati ya. Nah tapi kalau misalnya mau minta maaf, kira-kira memaafkan tidak? Seperti itu ya. Jadi ditanya dulu, menstabilkan identitas. Tabayun lah bahasa ininya Maya, bahasa kitanya, bahasa yang sehari-hari kita tahu. Terus validasi tindakan yang salah. Tadi divalidasi, ya habis Agus tadi kenapa sampai dihina sama diejek, bukan dihina ya, diejek sama Mulka? Iya, karena awalnya saya kan nyubit Mulkan, padahal saya juga bercanda. Nah, seperti itu kan validasi. Agus juga kan kalau Mulkan dicubit kan nggak sakit berarti. Nanti kan Agus juga nggak boleh seperti itu. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi divalidasi tindakan salahnya sampai disadarkan bahwa perbuatan mereka itu tidak baik. Itu disadarkan. Jadi tidak harus dimarah-marahin, tadi dipelotot-pelototin, dia disadarkan saja sampai mereka itu, oh iya saya itu salah, gitu ya. Oh saya itu salah, yang dua-duanya salah. Jadi tidak dimenangkan. Misalnya, udah ada anak baik, kamu merenang Agus itu udah kamu masuk selengean misalnya gitu. Enggak, Agus emang seperti itu ya kasus. Ya, gitu ya. Jadi ditengahi masalahnya, masalahnya seperti apa, jangan sampai salah satu dirugikan. Terus menanyakan keyakinan kelas yang tadi, keyakinan kelasnya apa, gitu ya. Kamu tadi itu apa? Siswa. Ada kasus, kalau misalnya ada waktu boleh kasusnya dipresentasikan. Boleh, karena memang kita juga terbatas waktu ya. Satu kelompok